berkenaan dengan surah Al-Hijr, ya. Kita sudah menjelaskan bahwa di dalam surah Hijr itu banyak perlindungan Allah kepada kita atau isyarat-isyarat perlindungan kepada kita. Pertama, berkenaan dengan bertasbih dan memuji Allah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meredam rasa sedih, rasa duka, rasa sempit hati. Kedua, diberikan 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah, yang sudah saya jelaskan begitu dahsyat kekuatan dari Al-Fatihah itu untuk kita, ya. Dengan membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat akan banyak dampaknya pada kehidupan kita. Ketiga, bagaimana Allah memberi perlindungan dari godaan setan. Walaupun setan itu diberi wewenang untuk menggoda kita, tapi Allah memberikan batasan supaya kita terlindung dari godaan-godaan setan. Keempat, yang terakhir yang baru kita bahas adalah rahmat Allah. Supaya rahmat Allah itu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga kita menderita akhirnya. Ini dalam beberapa surah sebetulnya. Pertama, Nabi Ibrahim berkata, ya, karena Nabi Ibrahim itu ada berita gembira, ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 54 surah Al-Hijr, itu memperoleh berita dari malaikat bahwa dia memperoleh anak, gitu kan, gitu. Sedangkan dia sudah lama nggak punya anak dan sudah tua juga, ya. Nah, jadi dia mengajarkan kita, Nabi Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, gitu. Bagaimana dalam kehidupan kita banyak kita jadi putus asa, ya, karena tidak memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Mungkin tidak memang terjadi di dunia ini, tapi mungkin doa-doa kita terkabul di akhirat, itu maksudnya, gitu ya. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Bayangkan, kecuali orang-orang yang sesat. Dan ini kita minta di dalam sholat, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya berkali-kali menyampaikan, kalau sampai 6 harkat panjang dulu, ya. Dulu belum ngerti apa-apa, tapi punya feeling, punya perasaan kayaknya ini penting, gitu. Harkat, jadi sebagai korek kecil-kecilan. Jadi dengan mengucapkan waladdallin, pertama kita diberi waktu
mengucapkan itu dengan cukup lama, gitu kan? Artinya diberi kesadaran kepada kita untuk memahami, ya, sehingga dipahami. Oh, barangkali kalau ayat-ayat kata-kata yang berkenaan dengan 6 harkat itu penting. Ternyata selalu kita temukan bahwa paling tidak situasi yang ada di sekitar ayat itu merupakan hal-hal yang penting, gitu ya. Kayak pemahaman tafsir dari seorang qori, gitu ya. Kemudian dalam surah Yusuf, surah Yusuf, bagaimana Nabi Yakub memesankan kepada anaknya, ayat 87, memesankan kepada anaknya jangan berputus asa mencari Yusuf dan Benyamin. Nih bayangkan kita cerita ini kan, kisah Nabi Yusuf ini satu surah sendiri yang turun sekalian, ya. Surah Yusuf itu jumlah ayatnya 111, ya. Surah Yusuf 111 mengisahkan perjalanan hidup Nabi Yakub. Demikian menderita, bayangkan kehilangan Yusuf, ya, sejak kecil, ya, sampai dia perjalanan karena dia diambil orang dari sumur, ya, oleh seorang saudagar, terus dia menjadi raja di Mesir. Sebelum menjadi raja itu masuk penjara dulu karena kisah dengan Zaleha itu. Ini banyak dibahas di dalam ilmu tasawuf, ya. Dalam tasawuf banyak cerita-cerita yang merupakan pelajaran bagi orang-orang yang ingin mendalami kebatinan, ya. Nah, dia berpesan kepada anaknya, carilah saudaramu Yusuf dan Benyamin, jangan berputus asa, mirauhillah. Ini kegembiraan yang rahmat Allah, yang kata-kata ini adalah kegembiraan orang di sorga, sebetulnya. Rauhillah itu, ya, rauhillah. Nah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innahu la ya'asu mir rauhillah, kecuali orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu illal qaumul kafirin. Ini orang kafir yang selalu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dalam surah Ibrahim orang sesat. Nah, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi berputus asa terhadap kisah-kisah ini, ya, rahmat Allah itu artinya kisah-kisah yang membuat orang putus asa terhadap rahmat Allah. Bayangkan Nabi Yakub kehilangan Yusuf dan anaknya Benyamin, ya. Kemudian Nabi Ibrahim lama menanti anak, gitu, ya. Bayangkan sudah rahmat Allah itu seperti itu. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW, ayat surah Az-Zumar ayat 53. Ini dimaknai berputus asa dari dosa-dosa. Nah, gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi. Katakan, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan, beritahu, pahamkan
mengandung arti seperti itu. Kalau kul itu berarti ayat ini penting. Kalau kita membaca kul, perhatian, kita lebih konsentrasi pada maknanya, ya. Ya ibadi itu selalu saya pesankan, ada dua di dalam Al-Quran itu tulisan ya ibad, ada ya ibadi. Ya, ini bukan persoalan nahwu syarat, persoalan arti apa saya lupa, balaghah, ilmu balaghah, ya, ilmu tata bahasa, ilmu bukan tata bahasa, seni bahasa, ya. Ini mengandung arti hamba yang berproses. Kalau ibad, hamba yang sudah mantap. Nah, kalau ibad, ya, ini arah ayat itu merupakan, kalau ibad, ayat itu merupakan indikasi bahwa itu tidak proses tapi hasil akhir. Misalnya ibad masuk surga gitu, ya. Kalau ibadi, ya, proses ini, ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan, mereka melampaui batas, ya, pada diri mereka, maksudnya berdosa, ya. La naqnatu, jangan berputus asa, mir rahmatillah, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita, yang kecil yang besar, ya. Maka Allah itu menyiapkan tiga sifat, Al-Ghafur, Ar-Ghafir, ya, Al-Ghafar, tiga sifat Allah itu menyiapkan diri dalam mengampuni dosa kita itu, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar sekali, ya, itu, ya. Ada sifat di dalam al-asma husna, tiga itu digandeng itu, ya, tiga. Innahu ghafurur rahim. Jadi ayat ini turun, ada para sahabat yang dosanya suka membunuh orang, berzina, sampai dia nggak percaya nih, masa diampuni dosa gitu. Nah, di dalam surah Al-Furqan, ini kisah bagaimana orang yang dosanya top, dosanya top sekali gitu, ya. Mari kita kaji sebentar, ya. Di sini ada dua macam orang yang berdosa itu, ya. Satu, ayat 70 dengan 71. Dari bahasa itu, ya, melihat ini dosa yang besar sekali. Orang yang kadang-kadang putus asa karena dosanya terlalu besar, membunuh orang, berzina, menipu orang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali, ya. Nah, sebelumnya yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah, itu kira-kira isi sebelumnya dalam surah Al-Furqan ini ada beberapa ayat yang menyangkut ibadur rahman. Ibadur rahman itu orang yang hatinya lembut, ya. Jadi dari beberapa ayat dari surah Al-Furqan ini, dari ayat 63, wa ibadur rahman. Nah, ini kalau sifat-sifat seperti ini satu ayat saja, ya, satu ayat saja, tapi terus kita laksanakan seumur hidup, insya Allah kita termasuk orang ibadur rahman, ya. Misalnya seumur hidup kita lakukan, ya, kita gerakkan dengan doa,
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita betul-betul kita hayati doa ini, kita laksanakan ya. Kita mengharapkan istri dan anak keturunan kita menjadi orang yang soleh, orang yang muttaqin. Kita proses terus kita gimana mendidik anak kita. Nah, dari satu ayat ini saja sudah kita termasuk orang ibadur rahman. Nah, apalagi ada beberapa ayat ya. Nah, sekarang coba kita ulangi. Kecuali illa man taba wa amana wa amila sholihan wa amila amalan sholihan. Nah, gitu. Kecuali orang yang taubat ya, beriman wa amila amalan sholihan. Kecuali orang ini dosa besar, dosa-dosanya luar biasa ya. Yang kedua biasa saja, tidak terlalu itu bedanya ya. Wa man taba sama ya, wa man taba, barang siapa yang bertobat. Nah, tidak ada di ayat 70 ada wa amana dan dia beriman. Nah, artinya orang yang ayat 70 itu orang yang berdosa sampai kehilangan imannya. Nah, yang 71 tidak ada gitu. Wa amila sholihah. Nah, yang ayat 70 sebelumnya wa amila amalan sholihah. Jadi taubatnya itu ya kembali imannya dan dia beramal bukan main ya, bukan main. Mungkin malam-malam sembahyang taubat nangis terus ya, kemudian dia mungkin sedekah terus ya, banyak baca Quran terus menerus. Nah itu dibandingkan orang yang kedua tadi. Yang kedua ini bertobat wa amilan sholihah. Dua ayat, dua kata, wa amila sholihah ya. Yang tadi wa amila amalan sholihah, dia kencang lagi karena dosanya besar. Nah gitu. Innahu yatubu ilallah fa innahu yatubu ilallahi mataba ya. Kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini yang kedua. Yang pertama ini bandingkan. Jadi kalau orang yang kedua tadi dosa-dosanya diampuni sungguh ya, dia telah bertobat dengan sebenar-benarnya. Yang kedua ini yang istimewa ya. Faulaika yubaddilullah sayiatihim hasanat. Mereka itulah yang digantikan ya keburukannya itu dengan kebaikan. Ya. Jadi dosanya umpamanya dosanya itu segunung gitu misalnya gitu ya. Saking tobatnya bukan main, luar biasa. Jadi gunung dosa tadi diubah menjadi gunung pahala. Tuh. Jadi diubah gunung pahala gitu, kira-kira begitu ya. Ini yang luar biasanya itu. Faulaika yubaddilullah, maka mereka itu Allah menggantikan sayiatihim, dosa-dosanya, keburukan mereka dengan hasanat. Ini luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita kira-kira yang simpel aja, misalnya kita berdoa, kita beristighfar karena dosa-dosa kita banyak gitu ya.
istighfar terus, kita ingat terus ya, tiap hari ingat apa yang kita lakukan, istighfar lagi. Kira-kira istighfar yang pertama itu menghapus dosa. Ya, istighfar itu pertama-tama itu sudah dihapus dosa. Tapi karena ingat terus istighfar selanjutnya itulah istighfar yang mengarah kepada pahala. Karena berarti berzikir kita, ya. Ingat lagi sampai menetes air mata, menyesal bukan main, gitu kan? Nah, itulah kira-kira gambarannya. Jadi janganlah berputus asa, gitu ya. Walaupun dosa-dosa kita timbun, katakan ya. Bedanya yang tadi dari kata-kata itu kita bisa menganalisa mengapa yang kedua tidak ada wa amanah. Yang pertama ada wa amanah, sampai beriman. Artinya sebelum itu sudah kehilangan iman. Ya, sudah kehilangan iman. Mengapa wa amila amalan sholih? Artinya dia beramal luar biasa dibandingkan dengan wa amila sholih. Ya, mungkin adalah salah kita kalau dosa itu kecil biasa-biasa saja, tentu istighfarnya tidak begitu kencang gitu ya. Tapi kalau dosa-dosa besar itu malahan menurut Pak Kures, kalau orang dosanya banyak dan ingat terus ya istighfar terus, ingat terus sampai tubuh ada yang ingat terus istighfar, itu tanda. Menurut Pak Kures itu tanda taubat yang diterima gitu, tanda diterima ya. Nah, sekarang kita kembali ke surah Az-Zumar. Setelah kita pahami bahwa persoalannya itu banyak ya, persoalan itu banyak rahmat Allah itu baik menyangkut harapan kita. Bayangkan Nabi Ibrahim itu sampai tua nggak punya anak ya, dan diberitakan dia punya anak. Nah, gitu. Kemudian Nabi Yakub, bagaimana penderitaannya kehilangan 2 putra. Nabi Yakub sampai buta. Saking keluar air mata yang terus menerus, akhirnya buta ya. Tuh. Kemudian mengenai yang ketiga, dipesankan kepada Nabi Muhammad SAW supaya jangan kehilangan harapan terhadap rahmat. Nah, ini ada pesan yang jarang dilanjutkan oleh para kiai-kiai gitu ya. Sampai di situ selesai. Sebetulnya harus diteruskan ya, yaitu pesan kepada kita ya. Ayat 54 ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya gitu ya. Ini penting ini ya. Begitu juga dalam perselisihan ya, perselisihan kita satu sama lain bertengkar keras kan gitu. Tapi akhirnya kita harus berserah diri dan tawakal kepada Allah. Nah, itu. Berserah diri kepada Allah dan ikuti sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran. Terus sampai dengan beberapa ayat yang terakhir, wa yunajjillahu alladzi, dan Allah akan selamatkan orang yang bertakwa. Wa yunajjillahu alladzina taqaw. Ya, akhirnya Tuhan menjanjikan akan menyelamatkan orang yang takwa. Jadi yang satu-satunya orang yang selamat di akhirat nanti adalah yang bertakwa. Saya kira cukup dulu, nanti kita ada pelami. Saya sekali lagi masih perlu supaya meresapi rahmat Allah yang ini ya, rahmat Allah yang ini gitu. Karena inilah persoalan kita. Ada yang mungkin miskin seumur hidup ya. Bayangkan miskin seumur hidup. Dari anak-anak sampai tua.
supaya jangan kehilangan harapan terhadap rahmat Allah, karena mungkin di akhirat nanti dia hidupnya lebih baik, ya kan? Sakit dari muda sampai tua, ya, ikut sesuatu gagal, selalu gagal gitu. Ya, ini digambarkan dalam rahmat Allah itu yang paling ekstrim, ya, paling ekstrim. Nabi Ibrahim sampai tua sudah lanjut baru punya anak. Bagaimana penderitaan Nabi Yakub, anaknya Nabi Yusuf dan Benyamin hilang dari kampung halamannya. Itu menuju Mesir itu jauh, perjalanannya itu jauh. Nah, kepada Nabi Muhammad dipesankan kepada dosa-dosa kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum